Agustus 2018 menjadi tenggat waktu bagi Joko Widodo untuk menetapkan siapa tokoh yang akan mendampinginya maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Namun hingga kini Joko Widodo masih mempertimbangkan siapa saja yang layak untuk mendampingi dirinya. Untuk lebih mengetahui berapa besar elektabilitas kandidat-kandidat yang memungkinkan bisa menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo, kita akan melihat data popularitas para calon presiden dan wakil presiden dari beberapa lembaga survei. Yang pertama adalah data dari Poltreking Indonesia. Top of mind bakal calon wakil presiden 2019, ternyata yang paling tinggi adalah Yusuf Kala 15%, Gatot Nurmantio 4,2% dan juga Anies Baswedan 4,1%, diikuti Muhaimin Iskandar 3,7% dan terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 3,6% dan lainnya ada 69,4%. Berikutnya adalah data dari Poltreking, masih dari Poltreking mengenai bakal calon cawapres. Ini dengan simulasi 5 kandidat. Dengan 5 kandidat ternyata yang paling tinggi adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 14,3%, diikuti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio dan juga Muhaimin Iskandar dan tidak tahu sekitar 45,4%. Kita akan lihat grafik berikutnya. Masih dari Poltreking, bakal calon cawapres simulasi 5 kandidat. Untuk Prabowo, yang tadi untuk Jokowi masih AHY memiliki elektabilitas tertinggi 16,5% dan diikuti Zulkifli Hasan 1,6% di posisi buncit. Dengan yang posisi tidak tahu 47,3% dan masih menarik adalah Anies Baswedan dan juga Gatot Nurmantio masih ada di urutan kedua dan ketiga. Kita akan melihat berikutnya. Simulasi bakal calon wapres untuk Joko Widodo ini sumbernya dari Indobarometer. Ternyata yang memiliki elektabilitas paling tinggi adalah di sini ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 38,6%. Diikuti di posisi kedua ada Gatot Nurmantio 38,4% dan juga ada Ridwan Kamil 37,5% dan Tito Karnavian 37%. Diikuti Sri Mulyani 36,8% dan terakhir ada Budi Gunawan 34,6%. Itu adalah simulasi bakal calon wapres untuk Joko Widodo dari Indobarometer. Dan bagaimana kemudian survei dari SMRC, apakah menunjukkan bahwa sekarang battle-nya masih ada di Cawapres? Kita akan langsung mengundang narasumber dari SMRC, Sirojudin Abbas. Silakan Pak Abbas bergabung bersama kami di studio. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, kita lihat ini dari SMRC, elektabilitas calon presiden Joko Widodo ketika di head to head dengan Prabowo itu ternyata Joko Widodo 64,1%, Prabowo 27,1%. Ini memang dikondisikan head to head atau memang ini top of mind atau seperti apa? Ya, ini simulasi yang kita gunakan untuk melihat calon secara langsung berhadapan head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dalam simulasi ini kita lihat bahwa pemilih itu terpilah sedemikian jelas gitu sehingga dukungannya mereka menjadi lebih terpolarisasi. Dan ketika dibuat seperti itu maka terlihat betul bahwa Jokowi sudah unggul 64,1% dibanding Pak Prabowo 27,1%. Oke, kita lihat kandidat yang lain yang mungkin juga menjadi capres penantang dari Joko Widodo, grafik berikutnya. Karena kalau tidak salah ini juga Joko Widodo di head to head kan juga dengan Anies Baswedan. Ya, kita buat beberapa simulasi dengan sejumlah tokoh potensial yang dalam analisis kita mungkin saja maju menjadi calon presiden. Ada Pak Anies, ada Pak Gatot juga. Dan dengan Pak Anies itu terlihat betul gapnya jauh lebih besar. 72,6%. Berikutnya dengan Gatot Nurmantio juga tidak jauh berbeda ya. Joko Widodo unggul sekitar 74% dibandingkan dengan 13% Gatot Nurmantio. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang Pak Abbas juga kan melakukan juga top of mind begitu ya. Top of mind dengan yang kemudian di head to head kan itu apa bedanya? Apa yang kemudian membuat beda hasilnya? Oke, bedanya dalam top of mind kita bertanya kepada pemilih nasional kita tanpa memberikan daftar nama apapun. Kita langsung bertanya, kalau pemilu presiden saat ini, siapa yang akan ibu bapak pilih? Itu langsung disebutkan siapa gitu. Sehingga itu menunjukkan kedalaman awareness dan kedalaman kedisukaan orang itu di mata pemilih. Nah, sehingga ketika keluar nama itu nama yang hampir pasti akan dipilih
top of mind itu siapa yang kemudian masih unggul dan berapa persen elektabilitasnya? Nah itu dalam temuan top of mind kita itu Pak Jokowi sudah berada di kisaran 39%, sementara Pak Prabowo di kisaran 10%. 10%. Tapi yang kemudian menjadi acuan adalah yang kemudian polarisasi ini ya, kemudian yang polarisasi, head to head. ya. Nah, saya lihat tadi dengan Pak Prabowo, Jokowi ternyata 64% something. Apakah kemudian ini berarti dipasangkan dengan siapapun pada Pilpres nanti Jokowi akan menang? Ketika dibandingkan dengan 2008 dulu SBY memilih Budiono misalnya? Jika tidak ada peristiwa yang luar biasa secara nasional dan juga tidak luar biasa dari kepemimpinan Pak Jokowi, maka saya kira ini sangat sulit menggeser posisi Pak Jokowi saat ini. Karena kalaupun kita bandingkan misalnya Pak Jokowi dihadapkan dengan 37 nama yang potensial maju jadi calon presiden, Pak Jokowi sudah unggul secara absolut di kisaran 54%. Itu dibanding 37 nama. Nah sekarang dibanding head to head seperti ini kelihatan betul angkanya agak keunggulannya semakin besar. Oke, banyak yang membanding-bandingkan ketika SBY 2008 memilih cawapresnya adalah Budiono. Waktu itu elektabilitas SBY dibandingkan dengan elektabilitas Jokowi saat ini mana yang lebih kuat, Pak Abbas? Ya, itu paling penting dan paling relevan membandingkan posisi elektabilitas presiden incumbent yang akan maju di periode kedua di kisaran 15 bulan menjelang pemilihan kembali. Yeah. Nah pada saat itu di bulan Januari Pak SBY itu belum sampai 55%. Dalam simulasi banyak nama dan dalam simulasi head to head itu masih di kisaran 52-53%. Dibanding misalnya SBY dengan Bu Mega gitu. Sementara Pak Jokowi saat ini dalam simulasi 37 nama saja semi terbuka, sekarang udah unggul 54%. Anda ingin mengatakan sekarang Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan SBY 2008 lalu? Persis, lebih kuat. Dengan demikian maka sebetulnya Pak Jokowi punya basis elektoral yang membuatnya lebih leluasa untuk memilih calon-calon wakil presiden yang lebih cocok. Berarti menurut SMRC Jokowi memilihnya bukan karena elektabilitas, tapi kapasitas, kapabilitas juga. Mungkin ini adalah nama-nama yang cawapres yang ada di SMRC. Ya, kalau kita melihat pemilih masih menginginkan sebagian besar menginginkan maksud saya di antara nama-nama itu Pak JK lebih unggul, kemudian AHY dan Pak Gatot dan seterusnya. Tetapi masih separuh pemilih belum punya pilihan siapa yang pantas mendampingi Pak Jokowi. Oke, artinya kalau Pak Yusuf Kalla misalnya tidak mau maju lagi sebagai cawapres, berarti posisi yang ini berpotensi untuk kemudian menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi masih membutuhkan dukungan elektoral dari beliau-beliau ini. Tapi jika Jokowi punya pertimbangan yang lain, misalnya pertimbangan kondisi nasional soal keberlangsungan kepemimpinan nasional juga mengatasi problem-problem real yang kita hadapi saat ini, mungkin saja Pak Jokowi memilih dari orang yang sama sekali tidak diperbincangkan di dalam sejumlah survei opini publik. Jadi dari kalangan profesional atau mungkin dari kalangan menteri juga itu mungkin, karena dengan elektabilitas Jokowi yang di atas 60% ini memungkinkan untuk memilih siapapun begitu ya? Betul, betul, bisa dari menteri, bisa juga dari tokoh-tokoh di luar pemerintahan. Tetapi konteksnya kalau kita lihat kasus Pak SBY di 2009, maka Pak SBY memilih Pak Budiono itu sebagai respons kelembagaan terhadap kondisi masalah internasional saat itu. Ekonomi dan krisis ekonomi dalam negeri dan internasional. Masalah sekarang apa? Kita belum melihat yang luar biasa dari sejumlah potensi masalah yang kita identifikasi belakangan ini. Belum ada yang luar biasa. Memang ada soal agama misalnya kita keluar, atau soal SARA, lalu soal ekonomi juga ada mulai diperbincangkan, tetapi magnitudenya belum terlalu mengkhawatirkan, sehingga kemampuan pemerintah dan para menteri seluruhnya, termasuk pemerintah daerah, masih bisa mengelola itu dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya dengan elektabilitas yang begitu tinggi, Jokowi masih bisa memilih siapapun di luar dari orang-orang yang memang memiliki elektabilitas tinggi, begitu ya Pak Abbas ya. Baik, terima kasih Pak Abbas telah menganalisa hasil survei dari SMRC dan juga beberapa survei yang lainnya mengenai elektabilitas dari Presiden Jokowi dan juga capres lainnya.